Bahkan paus kalian yang sudah meninggal itu, paus besar itu ya kan, itu juga pernyataannya melegalkan LG Tungkik. Nah, pendeta Melatok apa dikatakannya? Saya sendiri pribadi bersyukur kalau di Indonesia ini mayoritas. Kalau sempat minoritas, bahaya. Itu kan Nurma. Kalau tidak diajak. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang mengatakan semua makanan halal? Ini bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus, kenapa tidak merah? Mereka sudah memotong kulupnya. Dia nggak ada di situ kotoran-kotoran. Kesehatan ada bagus. Dia tidak ada di situ yang namanya, ya kita bilangnya agak jorok ya, yang putih-putih hasil dari maaf kata maninya, ya kan, hingga di situ. Kadang Kristen tidak membersihkannya. Ada korelasinya dengan kesehatan. Itu maksudnya Kak Nurma. Makanya kenapa harus ada yang namanya aturan-aturan agar manusia, maaf kata Kak Nurma, tidak agar manusia ini anti rungkat nggak? Agar manusia tidak sama seperti binatang. Maaf, Kristen tidak boleh sakit hati ketika saya mengatakan itu. Binatang di luar sana tidak ada aturan. Tidak ada yang namanya katanya binatang disunat. Tidak ada namanya katanya binatang kalau menggauli itu harus ibunya, harus lawan jenisnya itu bukan ibunya atau bukan saudara. Nggak ada. Tetapi masalahnya yang di zaman sekarang Kak Nurma, ya, binatang masih tahu yang namanya lubang. Herannya Kristen yang dari Antioquia sana, ya, itu yang di luar negeri sana, yang mulai terbentuknya Kristen, ternyata mereka melegalkan yang namanya LG Tungkik. Bahkan paus kalian yang sudah meninggal itu, paus besar itu ya kan, itu juga pernyataannya melegalkan LG Tungkik. Ngeri Kak Nurma. Makanya pendeta Melatok apa dikatakannya? Saya sendiri pribadi bersyukur kalau di Indonesia ini mayoritas. Kalau sempat minoritas, bahaya. Itu kan Nurma. Kalau tidak diajarkan kalian cara mencebok, kalau tidak ada diajarkan kalian cara mencebok, ya, dari mana kalian bisa tahu mencebok itu harus menggunakan tangan kiri? Kalau seandainya juga di dalam Al-Quran ini, di dalam hadis ini, tidak ada diajarkan mencebok menggunakan tangan kanan, tangan kiri, saya yakin makan pun dengan cebok pun akan sama tangan itu. Sudah. Makanya diajarkan Kak Nurma, makanya jelaskan sama saya. Kalau tidak pentingnya ajaran aturan seperti itu, dapat dari mana kalian ajaran mencebok memakai tangan kiri? Dengarkan. Kalau masalah cebok mencebok, tadi saya sudah bilang Alkitab kami tidak dituliskan hal yang begitu karena manusia itu diciptakan Tuhan pakai akal budi dan pakai hati nurani. Sehingga ada hal-hal yang Tuhan tidak perlu bicarakan, tetapi kita sudah dipakai akal, diberikan akal untuk bisa memikirkan apa yang baik, apa yang buruk, dan apa yang bisa, apa yang tidak bisa. Nah, jadi itu nggak penting, itu buat kami itu nggak begitu penting. Ya, sudah. Kalau masalah tahu atau tidaknya, saya sudah jawab tadi. Ada ajaran-ajaran etika dari orang tua yang sudah diajarkan sejak kita kecil. Dari situlah kita tahu. Orang tua dari mana taunya? Ya dari orang tuanya. Orang tua dari mana lagi taunya? Dari orang tuanya. Dan itu bukan hal yang terlalu penting untuk harus dituliskan di dalam kitab suci. Karena namanya kitab suci. Gitu. Lalu apa lagi tadi kamu? Kebanyakan pertanyaanmu Norah. Jadi bingung saya. Pertanyaannya cuma satu. Dari mana kalian tahu? Dari mana? Berarti dari orang tua ya? Sudah jawab ya. Sudah jawab ya. Oke. Saya buka Markus 7. Silakan kakak buka Markus 7. Ya, katanya dari orang tua. Nah, sementara ini adalah perintah. Tadi saya sudah bilang. Sebentar dulu Kak, saya bacakan Markus 7. Dengar dulu. Saya bacakan Markus 7. Kakak bilang nggak ada di dalam Bible. Sebentar Kak. Ya, dengar. Kakak bilang nggak ada di dalam Bible. Saya bacakan di Markus 7. Kepada manusia untuk bisa memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang boleh, hal-hal yang iya, saya bacakan di dalam Markus 7 dulu Kak. Ya silakan. Markus 7. Oke ya. Ini Markus 7, mulai dari 1 perikopnya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Nah, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Makan dengan tangan najis. Nah, ini selalu, sebentar, saya kasih tahu, ini selalu data yang dipakai orang itu, yang diambil kata terakhirnya, bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu itu bukanlah haram tetapi halal, tetapi yang keluar dari hatimu, yang berdasarkan dari hatimu, yang keluar dari mulutmu itu yang diharamkan Tuhan. Padahal di sini konteksnya mengatakan yang najis itu adalah
tangan yang tidak dibasuh, ketika tangan yang tidak dibasuh memegang makanan, makanan itu terkontaminasi menjadi najis. Makanya baca dari awal. Bukan babi yang kalian sudah, yang di Imamat 11 sudah diharamkan oleh Tuhan yang Musa, tiba-tiba kalian mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan babi itu halal, yang haram itu yang keluar dari hati kita, yang dari hati kita baru dikeluarkan oleh dari mulut kita. Itu yang diharamkan kalau dikatakan oleh Yesus. Hei, jangan kata kalian comot-comot ayat. Baca pada waktu pertamanya. Pertamanya dikatakan. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Oke, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi, yang namanya membasuh tangan sudah merupakan adat istiadat. Karena apa? Karena di dalam yang pertamanya, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Jadi yang dinajiskan di sini bukan makanannya, bukan perihal makanan, segala sesuatu masuk ke dalam mulutmu itu halal. Tetapi yang dinajiskan di sini adalah maksud Yesus adalah makanan yang kau pegang dengan tangan najismu yang belum kau basuh bisa menjadi makanan itu najis. Jadi adat istiadat orang Yahudi dengan orang Farisi itu sudah ada. Wajib membasuh tangan. Kita baca berikutnya. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Jadi adat istiadat orang Yahudi, mereka kalau mau makan, kalau pulang dari pasar harus membersihkan diri. Oke, lanjut. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tentang tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Nah, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Itu kata Yesus. Sebab pada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, mereka kutip lagi yang di bagian ini ya. Sebentar. Kamu semua dengarlah kepadaku camkan apapun yang dari luar. Mereka mengatakan, apakah kamu juga tidak memahami itu dulu? Apa yang keluar dari seorang itu? Ah, ini. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam... Nah, di dalam yang poinnya 18, maka jawabnya Yesus, apakah kamu juga tidak memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Kalau kita lihat ternyata itu bukan perkataan Yesus. Mari saya tunjukkan datanya. Perhatikan Bu Nurma baik-baik. Oke. Nih sebentar. Saya balikan ya. Nah ini yang gabrul mereka ya, mengatakan bahwa babi juga halal kata Yesus. Nah oke, kita balik ke yang ke-18. Apakah kamu, ini yang merah tinta apa? Ini pernyataan siapa yang merah? Kita harus ketahui dulu. Ini adalah omongan dari Yesus. Karena bukan masuk ke dalam Yesus, hati, tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Terus saya bertanya, kata dengan demikian ini pernyataan siapa? Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang mengatakan semua makanan halal? Ini bukan perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus kenapa tidak merah? Nah, berikutnya. Katanya lagi, kata Yesus ya. Apa yang keluar dari seseorang itu ialah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, kejahatan, bla bla bla, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kebebalan, semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Pertanyaan saya, siapa yang mengatakan bahwa dengan demikian ia menyatakan semua makanan? Siapa yang menulis ini? Ini bukan pernyataan Yesus. Sementara sudah kita tahu bahwa orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan ahli Taurat, kenapa mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Makanya kata Yesus, ya, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu bukan dinajiskan. Padahal ini sebagai apa? Adat istiadat orang Yahudi yang harus diterapkan turun-temurun kepada orang Yahudi juga. Sementara murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Makanya ditegur. Nenek moyang kita sudah melakukan adat istiadat. Sebelum makan harus membasuh tangan. Terus siapa yang menuliskan ini, Bu Nurma? Sehingga kalian mengatakan, Yesus mengatakan semua makanan itu halal. Siapa yang menuliskan ini? Nih, ini bukan pernyataan Yesus ya.
Dengan demikian, ia merujuk kepada Yesus, menyatakan semua makanan halal. Siapa yang nulis ini? Kenapa nggak Yesus langsung yang ngomong? Silakan Kak Nurma. Assalamualaikum. Sebenarnya apa yang kamu tanya itu juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin Bang, izin dibantu follow ya akun baru biar bisa open cam, tinggal dikit lagi. Makasih, lanjut. Saya bertanya, ini kan omongan Yesus yang tinta merah kan Kak? Sudah ya. Omongan Yesus Sebenarnya nggak? kamu, ya sudah. Dengar dulu. Ya, semua sebenarnya yang kamu tanyakan itu sudah kamu jawab sendiri. Tadi Enggak, Kak, saya tanya ini omongan Yesus nggak? apa? Yang ini kata ini, dengan demikian ia menyatakan kalau ini, Kak, begini ya, kalau memang katanya dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, saya terima. Kalau Yesus yang mengatakan ini, siapakah ia yang dimaksud oleh Yesus? Kalau memang Yesus yang ngomong ya, siapakah ia? Kalau ini omongan Yesus ya, ini omongan Yesus. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan itu halal. Oke, pertanyaannya, kalau memang Yesus yang ngomong, kata ia ini merujuk kepada siapa yang mengatakan bahwa makanan itu halal? Bapakkah atau orang lain kah? Kan yang bicara antara Yesus dengan orang Farisi. Nah, sekarang yang mengatakan ia ini siapa merujuk? Ya itu Yesus. Nah, berarti bukan omongan Yesus ini kan? Berarti bukan omongan Yesus kan? Dengan demikian ia menyatakan makanya semua makanan itu halal. Nah, yang menyatakan makanan halal ini siapa Kak? Ya itu pembicaraan antara Farisi dengan Yesus. Saya bertanya, yang mengatakan demikian ia mengatakan semua makanan ini halal siapa Kak? Ini kan yang menuliskan Markus kan? Saja orang yang di situ menyimpulkan. Jadi begini Kak, penyimpulan orang bisa dikatakan bahwa itu dibenarkan oleh Yesus, bahwa Yesus yang mengatakan semua makanan halal? Tapi sebenarnya itulah bedanya kita memahami dengan kami memahami. Loh Kak, saya sudah baca. Secara tersirat, Yesus sudah mengatakan apa yang kamu tanya itu. Kakak tersiratnya belajar dari mana Kak? Kata tersirat, maksudnya begini. Dari apa yang kamu baca tadi kan sudah Ini dijawab. tersurat Kak, ini tersurat. Aduh, kenapa diginikan? Ini tersurat Kak. Pertanyaan saya, tersirat yang kakak katakan itu diambil dari mana? Sehingga kakak menyiratkan yang tersurat. Karena begini, kakak mengatakan yang ngomong ini adalah perbincangan antara orang Farisi, ahli Taurat dengan Yesus. Kan begitu. Nah, yang menyatakan bahwa Yesus yang menghalalkan semua makanan ini siapa? Orang Farisi? Gak bisa Kak. Karena orang Farisi yang pertama menentang. Makanya mereka tanyakan, kenapa murid-muridmu ini menggunakan tangan najis? Jadi siapa yang menyatakan ini? Karena muridnya ini kena tegur gak? Siapa yang menyatakan bahwa Yesus membenarkan untuk menghalalkan semua makanan? Berarti gini Kak ya. Ini maaf. Sebenarnya Yesus tidak pernah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Tuhannya kepada Nabi Musa pertama kali. Imamat 11 itu loh Kak, Yesus masih mengikuti loh. Makanya dia tidak ada makanan yang diharamkan oleh Tuhannya, dia makan, gak ada Kak. Makanya ini saya tanya, siapa yang menyimpulkan bahwa Yesus mengatakan semua makanan itu halal? Kakak coba tanya sama Pak Pendeta ya. Saya minta tuh kakak tanya. Saya bukan apa ya Kak ya. Tanya, kamu aja ngerocos terus. Ya kakak tanya sama Pak Pendeta. Ini yang menyatakan semua halal ini siapa Pak Pendeta? Loh, oke, silakan kakak jelaskan. Nanya, tapi jangan ngotot-ngototan kamu. Loh, saya bukan ngotot Kak, saya sesuai data. Dari tadi kamu ngocor aja. Orang mau jawab. Kakak bilang katanya tersirat. Nah, yang tersirat dan kakak jelaskan karena kalian nggak paham. Intinya kalian nggak paham Bibel kami itu. Kalian nggak paham. Itu di ayat yang tadi yang kamu baca di Matius 7, di ayat yang ke 7 dan 8, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kan jelas di situ. Yang ditanyakan itu adalah hal-hal adat istiadat yang sebenarnya adat istiadat tidak lebih tinggi daripada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Gitu, saya potong di situ Kak. Nah, saya potong. Saya potong Kak. Ngapain kau potong-potong? Giliran orang bicara kau potong-potong. Kamu punya etika kalau kakak mengatakan
adat istiadat itu tidak lebih tinggi daripada perintah Tuhan. Saya terima. Sekarang yang mengharamkan babi perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya kan jelas Tuhan bilang di situ. Sebenarnya Yesus mau katakan begini. Yesus tidak pernah bilang bahwa babi itu haram atau halal. Tetapi dia kamu ketawa sih. Kamu itu nggak ada etikanya orang ngomong. Kalau Yesus tidak pernah bilang, kamu nggak pernah kalau Yesus dengar. tidak pernah bilang, buktikan sama saya Yesus Ya makan dengar babi. dulu. Kamunya itu jadi bikin emosi orang. Kamu bisa bicara atau enggak? Nah, yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kamu teriak-teriak ini nggak boleh, ini haram, ini haram. Tetapi hatimu sendiri itu haram sama seperti hatimu orang. Ya. Hatimu sendiri haram. Kamu mau makan seenak apapun, sehebat apapun, tetapi kalau pribadimu nggak ada etika, kalau hatimu nggak bersih, kalau niatmu itu nggak bersih, tetap aja kamu jorok. Gitu. Niatnya. Jadi Saya tahu kalian ada niat. Tuhan ajarkan seperti makanya dari awal Nawa saya itu udah kalian sejak kapan kalian ada nawa itu? seperti inilah kalian kalau diskusi, nggak Enggak lah, ngasih Kak. orang bicara. Kakak begini ya, lucu Nggak ada kakak. etika Kakak kalian tertampol itu. dengan omongan kakak. Kakak tertampol. Engkau tertawa. Saya pun Kakak tertawa dengan tertampol. tingkah Kakak lakumu yang kayak mengatakan, anak TK kayak gitu. Kakak mengatakan, ya, Yesus sendiri mengatakan, kenapa kalian mengikuti perintah manusia, sementara perintah Tuhan kalian abaikan. Adat istiadat orang Yahudi itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, Kak. Adat istiadat Emang saya Yahudi bilang benar. bertentangan. Makanya, Saya juga tidak bilang bertentangan, Nora. Nah, yang saya sekarang, katakan pertanyaan saya. sekarang Pertanyaan dengar saya. dulu dulu dari tadi nyerocos terus. Kamu nggak mau pakai data, dipotong. Ada pakai data, Kak. Saya pakai data, Kak. Pakai data. Kalau kamu mau diskusi yang benar. Kalau kamu nggak bisa diskusi Ya nggak usah. pakai data lah. nanya-nanya. Di mana datanya Yesus itu memperbolehkan makan babi? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ah, di mana? Dari tadi kamu dengar nggak saya bilang? Ya di mana Ada saya datanya? bilang Yesus melarang makan babi ada? Nggak ada. Loh, Kak, kalau gitu oke, kenapa kalian makan babi? Lah, apa urusanmu dengan kami makan babi? Lah, makanya itu. Ini yang saya maksud. Ya, Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Yesus bersunat dan kalian tidak bersunat. Jangan kejang-kejang kamu, Nora. Biasa aja. Saya tidak Yesus kejam. mengatakan begini. Ah. Ketika Yesus katakan, bukan apa yang masuk ke mulut yang yang mengharamkan, tetapi yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan. Oke, Paham? Yesus ngomong kayak begitu. Makanan kita, Yesus ngomong kayak begitu. Udah. dengar. Yesus ngomong kayak begitu. Pertanyaan saya. Dengar, Yesus orang ngomong masih kayak ngomong, begitu. udah ya, Yesus keluar ya, ngomong kayak aku begitu. bisa Apakah diskusi berarti begini. babi Maaf. itu halal? Apakah berarti babi itu halal? Ya halal, kenapa nggak halal? Nah, di mana Yesus menghalalkan babi? Makanya kau kalau dijawab dengar dulu, jangan kamu nyerocos terus. Kamu kalau ini nyerocos terus, udah kayak apaan kamu? Loh, di mana Yesus menghalalkan babi? Coba tunjukkan aja. Tadi saya udah bilang, apa yang menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut. Tetapi apa yang keluar. Apa yang keluar dari hatimu, pikiranmu, hatimu yang selalu menghujat, memfitnah. Nah itu yang kotor, itu yang najis. Oke, saya tanya kenapa Yesus ngomong kayak begitu? Dengar, Kenapa yang Yesus ngomong masuk kayak ke gitu? mulut, apapun yang kamu makan, kalau itu tidak membuat kau sakit, itu bisa dikatakan Jangan panjang, halal. Kak. Nggak ada dibilang tidak buat kau sakit. Nggak ada panjang, Kak. Pertanyaan Ya, saya, itu tidak kenapa najis, Yesus Nora. sampai ngomong seperti itu? Menajiskan. Kenapa? Ya dari apa yang kau baca itulah kalian nggak paham. Kau baca tadi kenapa yang orang-orang saya Yahudi baca, bertanya muridnya yang saya kata baca, gini-gini. Kak, dengar. Kenapa Yesus ngomong sampai seperti itu? Karena yang saya baca, orang-orang Farisi dengan ahli Taurat itu menegur, mempertanyakan, Ya, kenapa ya. beberapa muridmu makan menggunakan tangan najis? Bukan Betul. masalah makanannya, karena diterangkan di sini Betul. mereka tidak makan babi. Betul. Nah dengar. Nah, ya, Nah, jadi orang mana Yahudi Yesus tadi itu menghalalkan orang makan babi? Itu orang Yahudi itu tadi Yesus kan. menghalalkan makan babi mana? Nah, Yesus menghalalkan makan babi. bisa Mana? ngomong nggak? Bisa ngomong nggak? Saya minta data, Kak. Bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong saya keluar. Saya nggak suka Ya kayak udah, gini. keluar diskusi. aja, nggak Kalau apa-apa, bisa, Kak. nggak usah. Nggak apa-apa, Saya Kak. Ya, keluar saya aja. capek. Terima kasih ya, Kak, ya. Ternyata kau tidak bisa menunjukkan data. Ternyata Terima kasih. Begini ya. Begini ya. Dia bilang, Yesus, apa yang dibilang Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu, itu yang bukan najis. Itu yang bukan najis. Sementara konteksnya kita tahu, di sini tidak memperdebatkan soal makanan. Yesus tidak memperdebatkan soal makanan. Yang diperdebatkan itu adalah kenapa murid-murid Yesus makan memakai tangan najis. Kan konteksnya dikatakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Makanya dikatakan Yesus, apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang bukan dinajiskan. Masalah konteks di sini yang dikatakan Yesus bukan soal makanan poinnya, tetapi tangan kalian itu kenapa tidak dibasuh. Itu. Gitu loh. Sebenarnya simpel ya. Halo. Tidak ada pembahasan tentang babi. Babi di sini tidak ada loh diungkit. Terus yang mengatakan dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang selalu mereka ambil sebagai data. Data mereka untuk membenarkan Yesus membolehkan mereka makan babi. Sementara dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Ini siapa yang ngomong? Diberikan. Masya Allah. Saya jawab nggak? Tiga bang. Diberikan bang. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Anak istrimu belum. Bisa saya tanggapin nggak? Masya Allah. Silakan Barakallahu Mora. fikum. Dari Kristen ya bang. Ya, ya. Coba silakan. apa bisa nggak ditampilkan itunya, ayatnya? Abang, Yang tadi. beginilah bang. Kalau kita diskusi, abang kan juga harus ada data. Masa saya terus nanti yang buka dong? Ya karena sudah ada di situ. Enggak lah bang, saya nggak mau begitu bang. Kamu buka dari situ, sama-sama saya juga mencerna dari sini. Silakan bang, ambil Bible-mu. Kau kan di dalam rumah. Bentar ya. Silakan, silakan. Oke, Agung Wijaya. Agung Jaya Wijaya. Halo. Masya Allah, barakallahu fikum. Oke. Kalau yang di bawah 100 dalam hati ya. Amin. Masya Allah. Tolong tap-tap layar ini. Saya tahu nih memang banyak di sini mocor-mocor ini, modal congor. Tapi di tap-tap layarnya, ayolah saudara-saudaraku tap-tap layar. Selagi masih buka, apa tadi apa ya ayatnya? Markus 7 bang. Markus 7 ayat. Nah, nomor ini bang. 19 bang. Markus 7:19. Bentar ya. Dari 18 lah dulu bang. Coba baca. Bang Mora, mana nih? Halo Bang Mora. Ya, sebentar. Ya baca dari 18 bang, itu poinnya. Jangan 19, silakan. Abang baca lah bang, jangan berfirman dalam hati bang. Dari tadi kami Sabar, nunggu sabar. loh. Berfirman pula bang Santai. dalam hati. Kalah aku dengar. Santai. Berkatlah bang Song, Markus diberkati 7. kau bang Song. Masya Allah, diberkati kau, ya. barakallahu fikum, barakallahu fikum. Nah, Masya diberkati kau Allah. bang Song, diberkati kau. Ulang lagi Markus 7 ayat. Ayat 18 19. Coba Bang baca itu poinnya, Bang. Biar kita telah masing-masing Oh. kita telah baik-baik ya, Bang. Maka Itu haram atau jawabnya, najis. Beda haram, apakah beda kamu najis, juga Bang. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Nah, dengan demikian Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, Ya. selesai. Tunggu sebentar. Nah, sekarang ini katanya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Pertanyaan saya, di dalam Imamat 11, ini Abang buka Imamat 11 lagi, Bang. Makanya lebih bagus Abang pakai perangkat. Imamat 11 coba, Bang. Buka Imamat 11, Bang. Kita Imamat 11. Nomor Ya. 7. 7. Baca. demikian juga babi hutan, gitu ya? Ya, Karena memang berkuku belah, yaitu yaitu kukunya berselap panjang, tetapi tidak memamah. membawa biak, haram itu bagimu. Haram ya? Bukan najis ya? Bukan najis ya? Oke, Bang? Bukan najis haram. ya? Ya. Haram, bukan najis. Oke, buka lagi di dalam Markus 7, Bang. Yang tadi lagi. Kenapa? Buka dulu Markus 7, Bang. Ya sudah. Oke, coba Abang baca nomor 2. Markus 7. Iya, Markus 7 nomor 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu?
Mm-mm. Yaitu? Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, kita balik yang tadi Bang, 18. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Jadi konteks yang menajiskan di sini bukan berarti Yesus menghalalkan semua makanan masuk ke dalam perut, ke dalam mulut, tetapi najis konteksnya di sini karena ahli Taurat dengan orang Farisi menegur beberapa murid Yesus tidak membasuh tangan karena adat istiadat orang itu tangan yang tidak dibasuh itu najis. Jadi ketika memegang makanan itu najis. Bukan konteks mereka mempermasalahkan tentang makanan yang haram dengan yang tidak, tetapi tangan yang tidak dibasuh itulah yang najis. Makanya saya bilang, mana dikatakan di dalam Bible, Yesus memperbolehkan kalian makan babi. Kalian ambil data ini, apa yang masuk ke dalam mulutmu, itu bukanlah yang haram. Sementara di sini tidak ada dikatakan haram, tetapi najis. Emang bedanya apa? Kecilkan dulu, saya pamit dulu nih pas ini. Bedanya apa? Ayo. Halo, oke sekarang, di mana Yesus menghalalkan makan babi? Itu kan sudah ada di situ. Di mananya? Yang 18 tadi kan? Aduh, berarti abang sama saja. Coba lihat ini sih. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan? Pertanyaan saya, pertanyaan saya, Imamat 8 nomor 11 yang abang baca mengharamkan apa menajiskan? Ya sama aja tuh. Sekarang Emang sih. abang tunjukkan datanya sama saya, najis dengan haram itu sama. Silakan. Najis dalam haram kan sama aja tuh. Iya, abang tunjukkan datanya kalau najis dengan haram sama. Maksudnya? Iya. Di mana kalau itu adalah sama? Kalau haram itu kan yang dilarang. Itu aja. Haram dan najis sama aja. Kalau dalam kekristenan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sehat selalu, Masya Allah, berkah selalu. Haram dan najis itu sama aja. Kenapa harus dibeda-bedakan gitu loh? Sekarang saya tanya, darah itu haram apa najis? Haram? Apa najis? Di perjanjian lama ya haram. Bukan najis. Sama aja tuh. Gimana sih? Kok dibeda-bedakan gitu loh? Ya mungkin di Islam ya dibedakan, tapi di kekristenan sama aja. Orang Yahudi ada syariatnya bang. Kristen lah yang nggak ada, makanya Kristen tidak bisa membedakan mana yang haram, mana yang najis. Pernah nggak Yesus mengharamkan sesuatu? Nggak pernah. Contoh begini ya bang, kalau di dalam Islam ya bang, sekarang begini, apakah kotoran hewan itu najis? Itu kan najis. Kalau dalam Islam loh ya. Kalau dalam Islam bukan dalam. Makanya Kristen betul ya. Jadi begini ya saudara-saudara ya. Kristen ini memang tidak ada hukum najis dengan haram. Saya jelaskan sama kau. Saya jelaskan sama kau Mora. Kenapa harus Kotoran dijelaskan hewan, sih? sebentar diam dulu kau. Kotoran hewan itu najis, tetapi belum tentu haram. Contoh, ketika saya dikencingi misalnya oleh sapi, saya tidak bisa melakukan sholat karena pakaian saya sudah terkena najis. Seperti itu. Nah, apakah berarti dia haram? Tidak, karena daging sapi halal untuk dikonsumsi. Ini maksudnya. Nah itu kan di Islam kan. Makanya saya katakan yang dinajiskan dimaksud Yesus di situ yang mana? Makanannya atau tangan itu? Gitu loh, maksudnya begini. Nora, itu kan karena kamu paksakan cara berpikir Islam. Oke, sekarang Imamat 11, gitu. babi itu haram apa najis? Ya haram lah. Nah, Orang sekarang di dalam Markus 18 dikatakan Yesus najis atau haram? Nah, kan itu sama aja. Karena kamu gini loh, Saya karena kamu tanya, membedakan di haram dalam dan Markus najis. 18, Yesus menajiskan apa? Mengatakan apa yang dinajiskan itu bukan yang masuk dari dalam mulut. Kenapa Yesus mengatakan najis? Mana? Di dalam Markus 18. Loh, justru di dalam Saya tidak Markus tanya justru, 18. Kenapa? Dalam Markus 18, Yesus mengatakan bahwa semuanya bisa dimakan. Makanan dimakan bisa saja. Itu di mana tertulis? Di mana tertulis? Bahwa Kan di semuanya boleh situ sudah dimakan. termaksud di situ. Di mana? Di mana Yesus mengatakan boleh dimakan semua makanan? Loh, segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Nah, Ayo. sekarang pertanyaan saya, babi itu haram apa najis? Ya karena kamu membedakan najis dan Enggak, haram sesuai menurut dengan Imamat 8, pemikiranmu. menurut Imamat 11. Jangan menurut saya. Menurut Imamat 11 kenapa begini komalnya, Bang? Aduh. Menurut Imamat 11,
Menurut Imamat 11, babi itu haram apa najis? Nah, itu kan menurut hukum Yahudi kan? Adat Loh, istiadat Yahudi. Sekarang saya tanya, Yesus Yahudi bukan? Iya. Yahuda. Dari Sekarang segi saya tanya, tribe, ya. menurut Imamat 11, babi itu haram apa najis? Menurut Imamat iya. Haram. Terus ya. Nah, menurut Markus 18, Yesus mengatakan najis atau haram? Apa yang dinajiskan di situ? Ya, makanya saya tanya sama kau, apa yang dinajiskan Yesus? Maksudnya di Justru sini. justru tidak ada yang dinajiskan. Oke, baca lagi Gini yang di loh. Markus 7 nomor 2. Gini loh, justru yang Baca di dulu yang Markus 7 nomor 2. nomor berapa? 2. Itu kan keterangan kan? Baca dulu, kenapa Loh, jadi iya, Yesus sudah, mengeluarkan kata keterangan najis? kan itu. Ya, baca dulu kenapa Yesus mengeluarkan kata najis. Baca. Ya, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Terus Nah, jadi apanya? Jadi yang dimaksud Yesus yang najis itu yang mana perbincangan mereka? Masalah tangan? Tangan atau masalah makanan? Loh, justru kan Yesus menjawab bukan hanya soal tangan. Loh, Di mana? Di mana Yesus menghalalkan? segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Segala Tapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh itu tidak menajiskan. Yang Nah, di mana yang konteksnya? ayat Di situ 18 ya, katanya sebentar. menghalalkan Segala daging. sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Oke, sekarang saya tanya, kotoran najis tidak? kotoran najis, Ya. ngapain? Itu kan bukan makanan. Saya tanya, kotoran najis tidak? Mana? Gimana apa najisnya kotoran? Saya bertanya, kamu tinggal jawab, kotoran najis enggak? Tidak ada kotoran itu, nggak ada soal najis atau haram di situ, nggak Saya ada tanya, itu. kotoran najis tidak? Loh, kamu pertanyaanmu Loh, tidak saya bisa. bertanya, kotoran Loh, najis tidak? Kalau kamu bertanya kamu Loh, bertanya karena kata Tuhan kamu, gini, kamu dengar, bertanya, kata Tuhan kamu, dengar, bahwa dengar, segala dengar sesuatu dulu. dari luar, Ya, nah, kamu kotoran kan dari bertanya, luar nih, dengar. kamu pijatai. Nah, Kamu kalau seandainya kau makan najis tidak? Kamu bertanya di Kristen Saya atau makan, enggak? saya tanya, Loh, kotoran kamu najis tidak? Di Kristen? Iya, Ya enggak najis, enggak ada berarti nilainya boleh di situ. dimakan. Loh, itu bukan makanan. Insyaallah barakallahu fikum. Loh, buktinya di dalam raja-raja ada yang memakan kotoran. Ah, itu kan orang Yahudi sudah. Kenapa kebawa ke sana? Loh, kenapa dibawa ke sekarang? Gitu. Jadi, Nah, ayo. jadi segala sesuatu, ya, termasuk kotoran, kencing, kan segala sesuatu. Jadi boleh kalian mengkonsumsi kencing ya? Untuk apa? Iya kan? Untuk apa? Segala sesuatu kan? Loh, untuk apa kita konsumsi? Ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Hah? Saya bertanya, ada larangan nggak kau nggak boleh minum kencing? Nggak ada. Berarti halal semua kan? Ngapain? Maksudnya itu ngapain gitu loh? Loh, Halal ngapain? semua kan? Ngapain coba? Halal tidak? Itu justru Minum kencing halal pertanyaan. tidak? Oke, gini loh, sama seperti misalkan ya, kamu kamu dilarang makan besi? Nggak pernah. Ya kamu makanlah. Sekarang begini, soal kotoran jangan ke besi. Kalau besi bisa dimasak, dimakan itu bro, karena nggak ada haram najisnya. Masalahnya besi nggak bisa dimakan. Kau ini Loh, bongol. bisa saja dimakan. Limbah itu makan besi itu. Kencing halal nggak? Aku tahu. Kencing halal nggak? Apanya? Loh, Kencing halal nggak diminum? lah kencing itu tujuannya untuk apa sih? Saya tidak punya tujuan. Kenapa kami seandainya katanya kencing ada yang meminum kencing, dia dosa, dia terkena hukum najis atau tidak najis kalau di dalam Islam. Kalau Sekarang di kami, di kalau dalam ada kau, gini loh, kalau di kencing kami, halal nggak? kalau ada yang minum kencing ya goblok. Itu dosa karena apa? Tapi bukan soal Di mana kencingnya. dosanya? Sebentar. Di mana dosa kalau minum kencing? Bukan soal dosanya. Loh, Bukan yang soal. Masih bilang, itu dosa. Kau yang masih bilang. Dengar dulu dong. Gini loh. Meminum kencing itu dosa, bukan soal haram tidaknya kencing. Udah? Tapi karena minum kencing untuk apa dulu? Loh, bukan Itu untuk merusak- apa? Sekarang begini. Itu merusak diri. Gini sekarang loh. begini. Sekarang begini. Dengar Ada dulu. orang meminum kencing, ada orang dengar dulu, memakan kotoran. dengar. Dosa tidak? Apanya dosa? Yang mana? Coba. Tanya Boleh lagi. tidak? Apa? Halal nggak minum kencing? Kok tanya halal sih? Oke, sekarang begini. Hmm. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Itu siapa yang ngomong? Ya, apa yang menulis? Apa Markus itu terus? Oh, Markus yang menulis. Iya. Dari pernyataan siapa Yesus mengatakan semua makanan halal? Ya dari situ kan. Sekarang oke, konteks di atas membahas makanan atau membahas Segala tangan? sesuatu yang dimasukkan dari mulut.
Terus? Sudah ada di ayat 18 kan? Ya, segala sesuatu yang masuk dalam, saya baca ya. Apakah kamu baca juga dulu. tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Apakah ini konteksnya membicarakan tentang makanan? Saya tanya dulu segala sesuatu apa tuh? Nah, baca dulu kok dari pertama deh, biar enak. Itu aja dulu jawab. Sudah Enggak, ada. kau baca dulu dari pertama, biar enak. Kita muter-muter lagi. Tadi kan sudah tahu Baca dulu dari pertama. ayat 2. Baca dulu dari pertama. Baca dulu dari pertama. Apa tuh? Yang mana? Spesifik aja. Nomor 1 nggak usah. lah. Masa berarti ini kan tidak nangkap sama si Mora. Kristen ini memang mana ada yang Loh, pintar. Kok kita gimana tidak sih? mungkin menyembah manusia. Gini Kelakuannya sama loh, pula dengan si Nora, Mora. karena kamu membawa cara Coba baca berpikir. dulu dari pertamanya. Coba Karena baca kamu dulu dari membawa pertamanya. cara berpikirmu. Iya, bukan yang cara di berpikir Islam saya. Kamu baca dengan dulu memahami dari kami pertamanya. gitu loh. Ya nggak nyambung lah. Nggak nyambung. Lah, Markus 7 nomor 1. Apa tuh? Ayo. Baca dari pertamanya. Iya, yang kamu mau tanya apa? Di sini konteksnya mereka membicarakan makanan atau membicarakan tangan yang dalam keadaan najis. Membicarakan Itu kan makanan. ceritanya memang tentang nggak cuci tangan kan? Nah, jadi apa dibilang Yesus di dalam 18? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar? Di sini dari luar apa? Kenapa dikatakannya dari luar? Kamu baca ini. Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, di sini dikatakan lagi, ya, adat istiadat orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Umpamanya, hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jadi mereka kalau pulang dari pasar, mereka tidak boleh makan kalau mereka tidak membersihkan dulu dirinya. Termasuk adat istiadat. Makanya dikatakan Yesus begini. Dengarkan baik-baik. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu dari bahwa segala sesuatu dari luar? Kenapa? Adat istiadat orang Yahudi, kalau mereka pulang dari pasar, mereka tidak boleh dulu makan kalau mereka tidak membersihkan dirinya. Karena mereka menganggap itu masih najis. Makanya dikatakan Yesus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Konteks di sini adalah apa? Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. Satu, yang harus kau baca mulai dari pertama sampai nomor 5. Apa? Satu. Orang Yahudi, adat istiadatnya, mereka tidak bisa makan kalau tidak membasuh tangan karena menganggap itu najis. Kedua, mereka tidak bisa makan kalau mereka pulang dari pasar tidak membersihkan dirinya karena menganggap itu najis. Makanya dikatakan Yesus, apa? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar, bukan konteks makanan. Makanya saya tanya, siapa yang mengatakan dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal? Sejak kapan di sini konteksnya makanan? Ini konteksnya adat istiadat, makanya dikatakan perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, bukan membahas makanan. Makanya kenapa Kristen ini ngeyel, selalu membenarkan Yesus menghalalkan babi. Kamu itu yang ngeyel. Di situ udah dibilang segala sesuatu kamu paksakan hanya untuk segala sesuatu cuci yang dari tangan. luar kan? Iya, terus. Nah, konteks dari luar itu apa penjelasan dari nomor 1 sampai 5 ayatnya? Ya, itu termasuk salah satunya tidak cuci tangan, kan gitu. Adakah di sini membahas makanan? Membahas makanan enggak memang. Ya udah, berarti sejak kapan sejak kapan? Sekarang saya bertanya, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Siapa yang menuliskan dengan demikian? Penulis. Dari mana penulis ini bahwa Yesus menghalalkan makanan? Itu muridnya kok. Nggak mau gimana? Turunlah kau, sementara muridnya aja turun ya. Jangan paksakan lah cara berpikir kalian. Kenapa? Saya tidak perlu berpanjang. Saya poin aja saya kejar. Dari 1 sampai berapa ya? Sampai 5, betul, sampai 5 kan? Bahwa di sini dikatakan najisnya tangan kalau tidak dibasuh. Ini sudah adat istiadat orang Yahudi. Betul. Ngapain berdiskusi sama orang yang mempertahankan begitu? Nggak ada, ujungnya dia dapat bodohnya. Saya tidak perlu. Naikkan yang apa? Ibu tadi ya saya dengar, saya sebentar sini, saya mau bertanya. Ibu tadi bilang... Sebentar dulu bro, disapa dulu. Yang bagus. Emang nggak Kristen ini begitu, nggak ada adab. Naik roh anjing pula dipakai. Oke, silakan, disapa dulu.
Buka mute-nya lah. Bro, buka mute-nya, bro. Nggak tahu pula dia. Ya, buka mute-nya. saya mau Oke. bertanya. Sapa dulu, jangan sapa dulu. Sapa dulu. Selamat bergabung, selamat malam. Oke, malam ya, siap. Lanjut. Saya mau bertanya. Ibu bilang tadi bagi Islam kencing sapi itu haram. Najis. Ya. Kalau kencing unta yang diminum di sana itu gimana itu? Itu keadaan darurat. Udahlah Bu, udah. Itu Ibu cari koin aja itu. Ya, terima kasih saudara-saudaraku ya yang sudah memberikan koin. Kalian diberkatilah, kalian yang memberikan saya koin. Diberkati. Ya. Kau tidak paham arti kata darurat. Karena apa? Macam mana lah, babi dan anjing aja bukan keadaan darurat kalian makan. Gitu loh. Ini kan yang lain lagi apa? Bang Greg. Banyak di bawah yang ngantri nih. Oke, halo Anik. Bang Anik. Halo Bang Anik. Assalamualaikum, saya di bawah aja, Kak. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ya kepencet. bisa lah. Tidak seperti kalian. Anjing aja kena tabrak mati di pinggir jalan udah jadi bangke pun kalian makan. Sementara ada larangan tidak boleh bagi kamu makan bangke. Jelas kalau orang Yahudi. Kau aturan tidak mau dipakai. Apa beda kau dengan binatang? Oke, halo Bang Rival. Halo Bang Rival. Ya, saya cari koin Amer. Saya cari koin untuk beli sempaknya gondrong saya. Gondrong saya sudah berapa ribu tahun tidak pernah ganti sempak. Ya Allah, tolonglah kasihan kali dia. Ya, tolonglah kalian ya, bantulah. Setidaknya kalau kau tidak bisa membantu gondrong saya beli sempak, jangan kau di sini membuli. Kasihan kali gondrong saya. Oke, halo Nurman. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim ini bang. Oh ya, siap. Ya. Iya bang, cuma nyimak be bang. Oh, di bawah Terima be. kasih bang. Terima Saya. kasih. Ya. Ya, sama-sama. Kau, biar saya tunjukkan datanya. Oke, halo Bang Roma. Halo. Halo Bang Roma. Halo. Alamak. Hai manusia, hormatilah ibumu. Mora mau naik lagi nih Mora. Bang Mora. Ngapain? Gak ada kerjaan. Ngapain dia naik? Orang udah dapat kita poinnya kok. Oke, halo JK. Halo JK. Halo JK. Aduh. Nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa kalian bohongin. Itu. Nggak bisa kau putar-putarkan saya. Di situ nggak ada konteksnya haram. Konteksnya najis. Kenapa Yesus mengatakan yang dari luar itu tidak dinajiskan? Ya karena konteksnya orang murid-muridnya Yesus itu makan tidak menyuci tangannya. Memang jorok ya. Heran aku. Kenapa Kristen suka kali yang jorok? Cebok anaknya langsung makan ya kan? Aduh. Oke, halo Georga. Halo Georga. Ibu itu udah buat malu Islam. Kau lah yang Halo. malu. Ya. Oke, halo. Lanjut. Lanjut Bang. Lanjut. Tenang. Ya. Emang halak Batak dan boy makan B2 biasa ada. Jangan kau bilang halak Batak, Bang. Kasihan orang yang di Mendeling itu. Orang Batak itu, Bang. Mereka Muslim, Bang. Kau bilanglah dirimu sendiri. Jangan bawa-bawa suku di sini ya. Kalau kau membawa Batak Kristen, ingat ada Batak yang Islam. Oh, oke. Kau nggak boleh kayak gitu, Bang. Oke, aku tanya dulu. Kau tadi kan pakai Injil Markus. Ya. Kau bertanya, ya. Di mana perkataan yang tidak diharamkan gitu?
Tuh, saya yang bertanya sama kau. Aku kasih tahu ya. Hah? Dia yang bertanya, dia yang jawab. Silakan, Bang. Kau bertanya, Kubacakan. dia yang jawab. Kisah Rasul Hah? 10. Ini Siapa saat Rasul? Emangnya, emangnya Paulus ada sejaman dengan Yesus? loh, Tuh, Paulus itu dipanggil oleh Yesus, dia dipilih. dia dipanggil, dipilih, dipilah, dipulihkan. Loh, Dipilih, kupilih kau Paulus. Kupilah kau. dia dipilih. Kupilihkan kau Paulus. Begitu. Dia seorang Farisi. Dia murid dari Gamaliel. Ah. Dia dari suku Benyamin. Nah, sekarang saya tanya, Benyamin itu siapa? Benyamin itu adalah keturunan dari Bani Israel. Pertanyaan saya, apa arti Benyamin? Kenapa? Benyamin itu adalah anak dari Rahel dan Yakub. Menurut orang Yahudi, Benyamin itu siapa? Dia adik dari Yusuf. Hah? Yusuf siapa? Yusuf itu adalah anak dari Yakub dan Rahel. Rahel itu adalah anaknya dari Laban. Saya bertanya, Benyamin itu Nggak kenal lagi Laban siapa? si Laban. Iya, si Laban. Marga si Laban kan? Bukan. Mang tahe. Nggak tahu Laban. Nggak tahu kau si Saya Laban. tanya, anaknya Yakub ada berapa? Kalau laki-laki dia punya 12. Ada Ah, satu terus? perempuan. Nah, sekarang saya tanya, yang paling bungsu namanya? Itulah si Benyamin yang sampai Rahel meninggal. Nah, sekarang apa arti Benyamin? Kalau artinya saya nggak hafal. Nah, lanjutkan. Ya, kau kan mau jawab saya. Silahkan. Nah, kau tadi kan bertanya kenapa B2 itu haram kau bilang. Hmm. Itu di kitab Imamat. Ya. Itu kamu tahu kitab Imamat itu apa? Itu para imam-imam yang akan dipilih. Itu dari suku Lewi aja di situ. Aku mau kasih tahu di Alkitab pun ada tertulisnya. Sebenarnya Tuhan pun memperbolehkan di kitab para rasul itu. Ya, di Jadi, mana? Tertulis. Ya. Si Petrus dan Cornelius waktu dipertemukan Tuhan di kisah Rasul pasal 10. Dia waktu di Yope. Tapi ini waktu dia lagi menunggu si Cornelius. Di ayat yang ke-10. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Nah, berbagai binatang berkaki 4. Berarti kalau semua jenis binatang berkaki 4, babi juga ada. Di mana situ dikatakan ada babi? Loh, kalau dibilang berbagai jenis binatang, Kambing kaki 4, kuda kaki 4. ada bilang binatang, kaki 4, kerbau ada kaki binatang 4. menjalar dan burung. Saya Bilang bertanya, di mana di situ dikatakan babi? loh, berbagai jenis binatang, Nggak baca ya arti berbagai jenis binatang. Jadi babinya sebesar apa sampai semuanya? Kalau Gini ya, kita bayangkan ya. Kita nggak tahu bahasa Indonesia. Kita bayangkan babi, anjing, sapi, ya kan itu sebesar Sabar. seluas apa lah itu ya. Ya, lanjutkan dulu. Sabar, ini belum selesai. Ya. Kan artinya berbagai jenis binatang kan yang kaki 4. Terus ayat berikutnya, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi jawab Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Petrus pun tahu seperti apa yang kau bilang tadi. Ya, terus. Tapi apa yang lanjutkan dulu, lanjutkan lagi. Terus kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Allah berkata begitu. Nah, baru hal ini. Terus ayat 16. Hal ini telah disampaikan sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus makan nggak? Loh, iya. Dan dia bertanya-tanya dalam hati. Dia sabar. Dia sabar dulu. Mana Petrus makan? Belum. Ini kan
dia ini masih belum makan, tapi istilahnya karena dia ini kan berencana untuk bertemu dengan si Cornelius yang Oh, jadi dia belum makan. Nah, Belum. ketika dia sudah ketemu Cornelius, datang lagi nggak makanan itu? ya istilahnya kan ini perintah Allah. Ada perintah Allah. Apa yang dibilang Allah? Loh, kamu kan tadi berkata ini kan Allah